Shalom, haleluya, haleluya. Bapak Ibu apa kabar? Pasti luar biasa karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tentu Tuhan Yesus menjadikan kita menjadi orang luar biasa. Bagaimana dengan kita yang berjalan dalam pergumulan? Tuhan akan menuntun kita untuk melewati. Ingat Bapak Ibu, dalam setiap pergumulan Tuhan mengajarkan kita untuk mengalami Dia. Ya, karena itu Bapak Ibu jangan lupa tetap dukung pelayanan ini dengan cara subscribe, like, komentar, dan share kepada setiap kerabat-kerabat saudara supaya channel ini tetap eksis. Dan harapan saya, channel ini akan terus menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya tetap masih di tema tentang apakah Yesus Tuhan, atau adakah Alkitab mencatat Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Saudara-saudara, memang pernyataan ini, statement ini tidak ada di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Yesus Tuhan. Kenapa Yesus harus mengklarifikasi? Dia harus meminta dukungan kepada manusia bahwa aku Tuhan, sembah aku. Yang mengatakan itu adalah manusia yang melihat dan mengalaminya. Saya akan membahas ini, tetapi hari ini saya akan membahas apa buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Buktinya bahwa Yesus bukan dari dunia ini. Anda bisa katakan amin. Yesus itu datang dari sorga. Tidak ada satupun nabi yang mengatakan bahwa dia dari sorga. Itu membuktikan bahwa Yesus tidak membohongi umatnya. Ia membuktikan bahwa tidak ada tempat bagi dia di bumi. Karena itu, ia diutus. Kata utus ini menunjukkan bahwa dia bukan nabi, tetapi tugas atau rancangan Allah dalam kekekalan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi konsep utus ini jangan kita samakan dengan konsep saudara-saudara yang lain. Tapi konsep utus ini menunjukkan tentang tujuan Allah datang menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itu Yesus diperdebatkan. Ya, ada yang mengatakan Yesus menikah, Yesus diangkat Tuhan. Alkitab kita tidak menyatakan demikian. Kenapa? Dan saya katakan itu adalah bidat. Itu adalah pengajaran sesat. Nah, tidak heran kalau hari-hari ini diperdebatkan tentang Yesus. Sebelum zaman milenial ini, Yesus sudah diperdebatkan oleh orang-orang Yahudi. Siapa orang Yahudi? Orang Yahudi yang mempercayai tentang hukum Taurat, bahwa kalau Mesias itu datang, dia akan memulihkan kerajaan Israel yang sudah terpecah menjadi dua. Tetapi yang Yesus maksud pemulihan kerajaan, dia bukan berbicara tentang kerajaan fisik. Seperti kerajaan Saul, kerajaan Daud, kerajaan Salomo. Kerajaan mereka adalah kerajaan yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena usia mereka tidak kekal. Ya, tidak kekal. Yang dimaksud Yesus adalah dia membangun sebuah sistem kerajaan sorga, yaitu di dalam hidup kita. Setiap kita yang percaya, kita menjadi warga kerajaan sorga. Karena itu hati kita akan menjadi tahtanya untuk dia memerintah dalam hidup kita. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan di dalam surat Paulus atau kitab Paulus 1 Korintus, dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara-saudaraku, perdebatan tentang Yesus sebagai Tuhan bukan hanya di zaman milenial ini. Di zaman sebelum itu sudah terjadi perdebatan tentang Yesus Tuhan. Saya memperlihatkan satu ayat kepada Bapak Ibu di dalam Yohanes 6 ayat 41 sampai 45. Demikian kata firman Tuhan, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia.
Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Mereka marah kepada Yesus karena Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Wow, mereka mungkin mulai berpikir, roti yang mana yang dimaksudnya? Karena dalam kebudayaan Yahudi, roti tidak seperti kita, roti manis. Mereka adalah roti tidak beragi atau roti tanpa ragi. Nah, bagaimana dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa dia roti dari sorga? Lalu mereka mulai menyelidiki tentang latar belakang keluarganya. Bukankah dia ini adalah anak dari Yusuf, bapak ibu yang kita kenal? Apa yang mereka kenal? Tukang kayu. Ya. Lahirnya sederhana di kandang domba. Yang kita kenal. Mereka bukan orang hebat. Kenapa yang mengatakan demikian? Mereka mulai berasumsi. Oh, mereka mulai menyelidiki, mereka mulai mencari. Bukankah hari-hari ini ketika ada statement tentang bahwa Yesus bukanlah Tuhan, atau adakah Yesus berkata, akulah Tuhan dan sembahlah aku? Manusia mulai menyelidiki tentang sejarahnya. Saya beritahukan buat Bapak Ibu bahwa Yesus ada sebelum sejarah ini ada. Sejarah ini ada karena sesudah Yesus ada. Karena itu sejarah mencatat tentang Yesus. Jadi jangan Bapak Ibu mengandalkan sejarah. Tanpa ada Yesus tidak akan mungkin ada sejarah. Tanpa ada kitab Taurat tidak mungkin ada sejarah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lalu Tuhan Yesus menjawab 43. Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Kata lain bersungut-sungut, jangan ngomel. Jangan marah. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Oh, ini persoalan lagi. Diperdebatkan tentang kata utus dan Bapa. Kata utus di sini tidak menunjukkan bahwa Yesus adalah nabi. Tetapi kata utus di sini penekanannya adalah kemanusiaan Kristus dengan satu tujuan datang ke bumi ini. Satu, menyelamatkan manusia dari dosa. Sedangkan kata Bapa ini menunjukkan tentang hakikat yang tidak terlepas dari kemanusiaan Kristus. Sebab itu di dalam Filipi pasal 2, di sana Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Filipi bahwa di dalam kemanusiaan Kristus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Dan setiap kita yang percaya, kita dipenuhi oleh kepenuhan Allah itu. Haleluya, haleluya. 44 ayat 45 dikatakan, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran daripada Bapa datang kepadaku. Jadi istilah dikata ditarik artinya bahwa orang yang percaya kepada Yesus, yang datang kepada Yesus, itu adalah orang-orang yang mau diubah oleh Bapa. Orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang diubah oleh Bapa dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus bukan berasal dari bumi, tapi Yesus berasal dari sorga. Dia bukan penghuni sorga, tapi dia pemilik sorga. Amin. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara, Yesus berkata kepada muridnya, ada muridnya berkata, Tuhan atau Guru, aku akan mengikut engkau kemanapun engkau pergi. Saya lupa di pasal berapa, ayat berapa di Matius dikatakan demikian. Tapi Yesus berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya bahwa Yesus tidak punya rumah, atau Yesus datang ke sorga, dia bangun rumah. Rumah yang mewah, istana yang mewah. Yesus tidak membangun rumah, tapi Yesus membangun rumah Tuhan
di dalam hidup saya dan saudara. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, ayatnya di mana? Bahwa Yesus dari surga. Yohanes 3 ayat 13. Ini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Dia katakan begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Nabi-nabi nggak ada, Adam nggak ada. Tidak ada. Alkitab manapun membuktikan, kitab manapun membuktikan bahwa ada nabi-nabi yang naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus, yaitu anak manusia. Kata anak manusia tadi, sekali lagi saya katakan, ini bicara tentang inkarnasi. Karena cara satu-satunya untuk bisa menyelamatkan manusia, dia harus menjadi manusia. Kalau Allah yang penuh kemuliaan, yang punya kemuliaan, yang melebihi dari cahaya, melebihi dari panas matahari, Dia datang dalam kemuliaan, maka manusia yang dalam keberdosaannya akan hangus, lenyap. Karena itu Allah begitu mengasihi, Dia harus datang menjadi sama seperti kita. Hanya satu tujuan Allah adalah supaya kita diselamatkan. Haleluya. Ada satu ayat lagi saya tunjukkan kepada Bapak Ibu. Yohanes 7 ayat 28 dikatakan, waktu Yesus mengajar di bait Allah, Ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Ayat 28. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Ini seringkali dipertanyakan. Kok beda ya? Kalau Yesus Tuhan, kenapa Tuhan katakan bahwa Dia melakukan kehendaknya? Sekali lagi ayat ini yang dimaksud adalah hakikat mereka. Yesus tidak menonjolkan kemanusiaannya, tapi Yesus menonjolkan hakikatnya sebagai Allah. Bahwa apa yang Bapa katakan, itu juga yang Yesus dan Bapa dan Roh Kudus katakan. Untuk apa? Mereka sama-sama mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita harus belajar bahwa kenapa banyak orang mempertanyakan hal ini. Apa yang Yesus katakan bahwa mereka tidak mengenal dan melihat? Apa yang membuat mereka tidak mengenal dan melihat? Karena mereka belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, apa tujuan Yesus datang ke bumi? Tadi saya sudah menjelaskan, menyampaikannya. Tapi mari kita melihat ayat 38. Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah memutus. Kata Dia, kehendak Dia, ini bicara tentang kealahan. Sementara Yesus waktu ngomong ini ada di mana? Di bumi. Pada waktu Yesus ngomong ini, Yesus sebagai manusia. Tapi kembali seperti apa yang Filipi pasal 2 katakan, bahwa di dalam kemanusiaan ada kepenuhan Allah berdiam. Ayat 39 dikatakan, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Yesus merindukan seperti yang Ia rancang dalam kekekalan, agar manusia tidak akan hilang dari rancangannya. Yang Yesus mau adalah manusia ada dalam rancangan yang kekal. Mereka tidak akan dihukum binasa, tapi mereka akan bahagia selama-lamanya, yaitu di dalam kerajaannya. Tubuh ini, kata Yesus, boleh hancur karena setelah kita mati, karena berasal dari debu tanah. Tetapi orang yang percaya akan mengalami kebangkitan. Oh, ini bertentangan dengan orang Yahudi. Tidak ada pemahaman di dalam kebudayaan Yahudi orang yang sudah mati bangkit. Tapi saudara, saya akan buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, saya mencatat ada 3M yang Yesus lakukan atau tujuan Yesus ke bumi. Apa itu 3M?
tercatat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 10. Yang pertama adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Di dalam kelahirannya, malaikat menyampaikan kepada Maria, dia akan lahir dan ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang kedua, setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus menyediakan tempat bagi orang-orang percaya di surga. Yang ketiga adalah menjemput dan membawa orang percaya ke surga. Yesus berkata bahwa dia tidak hanya menyediakan tempat, tapi dia datang kembali untuk menjemput saya dan saudara untuk kembali ke surga. Haleluya, haleluya. Karena itu saudara, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, dia bukan dari bumi ini, tapi dia dari surga. Menjadi ayat penutup untuk membuktikan bahwa Yesus berasal dari surga dan dia adalah Tuhan. Dia pemilik surga, bukan penghuni surga. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Demikian kata firman Tuhan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia berangkat, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Perhatikan ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Ayat 52, Bapak Ibu lihat dan simak baik-baik. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada orang-orang percaya menyaksikan bahwa apa yang ia katakan, yang ia ajarkan kepada murid-murid bukan sekedar ajaran omong kosong, tapi yang membuktikan ketika dia mengangkat tangan dan memberkati orang-orang percaya di Betania. Dia berlahan-lahan berpisah dari mereka. Dia kembali ke asalnya, yaitu ke sorga. Saudara-saudara, apapun perdebatan hari ini, apapun ajaran-ajaran hari ini yang seolah-olah tidak meyakinkan kita, sekalipun engkau tidak melihat pengorbanan Yesus, penyalipan Yesus di Golgota, tapi engkau dapat melihat Tuhan lewat pertolongan, lewat mujizat yang ia anugerahkan dalam saudara. Dan itu adalah wujud nyata bahwa dia Tuhan yang telah menyatakan pribadinya dalam hidup saya dan saudara, Bapak Ibu. Karena itu pesan saya di akhir firman Tuhan ini, Yesus adalah Tuhan. Karena itu tetap setia, ikut dia sampai akhir hayat hidup kita. Karena percayalah bahwa Yesus akan menyambut kita di surga dan ia akan memberikan mahkota, tempat yang terbaik, yang terindah bagi yang setia mengikut dia. Haleluya, haleluya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.